Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Siang Ibu. Siang Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pertemuan setelah UTS, pertemuan pertama setelah UTS, yaitu materi tentang membaca resep atau memperlancar lagi membaca resep, baik itu bahasa Latin maupun bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar juga tentang ini, tapi hari ini kita mengulang lagi supaya yang lainnya itu bisa lebih paham. Ya, preskripsio atau resep. Jadi definisi resep sendiri permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Nah, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Jadi yang bisa dituliskan di dalam resep itu yaitu segala sesuatu atau sediaan farmasi apapun bentuknya bisa dituliskan di dalam resep. Nah, siapa saja yang boleh menuliskan resep? Yaitu yang pertama dokter tentunya, kemudian yang kedua dokter gigi. Nah, dokter gigi ini terbatas pada pengobatan gigi saja dan mulut, tidak boleh menuliskan resep untuk misal untuk hewan atau untuk untuk bagian lain selain gigi. Jadi dia harus sesuai dengan kompetensinya. Kemudian dokter hewan yang terbatas hanya untuk pengobatan hewan saja. Jadi dokter hewan tidak boleh menuliskan resep untuk manusia. Sebaliknya, dokter untuk yang manusia tidak boleh menuliskan resep untuk hewan. Nah, dokter gigi ini mempunyai izin yang ditetapkan oleh Depkes RI yang telah diatur. Kemudian dokter hewan pun juga diberi izin untuk menulis resep dari segala macam obat yang digunakan khusus untuk hewan. Kemudian resep asli tidak boleh diberikan kembali setelah obatnya diambil oleh pasien. Hanya boleh diberikan kopi resep apabila beberapa obatnya tidak ditebus semua. Jadi, resep yang boleh dipegang pasien kalau obatnya tidak ditebus semua ini hanya kopi resep, bukan resep asli. Nah, resep itu dikatakan resmi apabila dia ditulis seorang pejabat profesional yang ditujukan kepada pejabat profesional lain. Jadi maksudnya ini seperti dokter yang menuliskan resep kemudian ditujukan ke apoteker. Ini yang dimaksud dengan pejabat profesional. Nah, resep ini juga dikatakan rahasia karena isinya menyangkut bidang kedokteran dan kefarmasian sehingga tidak boleh orang lain tahu kecuali si pasiennya sendiri ataupun dokter yang menuliskan resep. Nah, siapa saja yang boleh melihat resep itu? Yang pertama dokter yang menulis, tentunya dia boleh melihat. Kemudian pasien yang menerima itu juga boleh melihat. Kemudian pengadilan untuk suatu perkara, kalau ternyata diperkarakan resep ini, pengadilan itu boleh melihat isi dari resep. Kemudian badan yang menanggung pasien atau si pasiennya sendiri atau yang bertanggung jawab terhadap si pasien tersebut. Nah, adapun susunan-susunan resep, yang pertama itu ada bagian inskripsio. Ini bisa dikatakan kepala resep atau kop. Di atasnya inskripsio ini terdiri dari nama, alamat, nomor izin, segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas dokter yang menuliskan. Kemudian ada invokasio. Invokasio ini tanda R pada bagian kiri atau badan resep yang terdapat komposisi obat. Kemudian yang terakhir yaitu signatur atau aturan pemakaian obat, aturan pakainya. Nah, kemudian yang keempat ada tanda subskripsio, yaitu tanda tangan atau paraf dokter. Paraf dokter yang tentunya yang menuliskan resep disebut dengan subskripsio.
Kemudian ada tanda seru atau paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Jadi biasanya ini dokter sudah menghitung dan diberi tanda seru kalau memang itu ada kandungan obat yang berlebihan dosisnya. Nah, ini bagian-bagian yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada inskripsio, kemudian ada preskripsio, ada signatur. Jadi preskripsio ini yang berisikan resepnya, nama obatnya apa, itu masuk di preskripsio. Kemudian signatur, signatur ini signa atau aturan pemakaian, kemudian subskripsio ini paraf. Biasanya paraf itu ada di paling akhir, ada di per resep. Jadi ini tergantung dari dokternya mau menuliskan parafnya di mana. Nah, yang terakhir, paling terakhir itu pro atau nama pasien. Jadi pro di sini beda-beda, entah itu nyonya, entah itu anak, entah itu tuan. Intinya pro ini nama atau identitas dari si pasien. Oke. Nah, ini beberapa contoh resep. Subskripsinya kita lihat Dokter Hadi, bla bla bla. Kemudian di sini pro-nya ada, signaturnya juga ada, preskripsio. Preskripsionya ada, signatur ada, subskripsionya yang tidak ada karena tidak ada paraf dari dokter. Kira-kira ini resep apa ya? Resep untuk anak atau untuk dewasa? Ada yang tahu? Resep Untuk anak? Ya. Untuk anak, Ibu. Anak, Ibu. Karena kalau kita lihat usia dari si pasien yaitu usianya 10 tahun. Betul. Jadi kalau kita mau melihat ini ditujukan untuk dewasa atau anak, kita lihat usianya. Oke, lanjut. Nah, ini juga resep tapi bukan untuk anak, tapi juga dia digerus. Usianya 75 tahun, berarti ini untuk usia dewasa atau lansia. Kira-kira ada yang bisa membaca resep ini? Ada yang mau belajar membaca resep? Marcelinus? Marcelinus bisa? Atau Gusnianti? Gusnianti bisa? Ayo, kita belajar membaca. Receiver. Atau Nimade Susi Ardani. Mana ini yang lain ini? Ada yang bisa membaca ini? Taufik Hidayat bisa? Bisa, Ibu. Coba. Bahasa Latinnya. Recipe, gliseril guaiacolat 150 mg, ephedrine HCl 15 mg, Saccharum lactis, Quantum Savis, Ya. Mesquipac, Pulvis, Datalis Doses, Numero, Viginti, Oke. Dain kapsul, terus Signa Prorenata kapsul 1. Terus? Artinya? Artinya berikan gliseril guaiacolat 150 mg, Ya. ephedrine HCl 15 mg, Saccharum lactis secukupnya, Ya. terus
Campur dan buatlah serbuk sebanyak 20 Oke. di dalam cup. Tandai pemakaian kadang-kadang jika perlu kapsul 1. Oke. DID. Kalau DID? Imedio. Berarti dia diberikan Setengahnya. Nah, karena di sini permintaannya 20, berarti dia diberikan berapa? 10 saja. Oke, 10. Oke. Terima kasih. Nah, adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan resep. Resep dari dokter hewan hanya ditujukan untuk penggunaan pada hewan. Kemudian resep yang mengandung narkotika tidak boleh ada iterasi atau pengulangan atau iter. Ditulis nama pasien tidak boleh MI atau MIHI IPSI untuk dipakai sendiri, alamat pasien dan aturan pakai signanya juga harus jelas. Tidak boleh ditulis sudah tahu aturan pakainya atau usus cognitus. Jadi untuk resep-resep yang mengandung narkotika ini semuanya harus jelas. Mulai dari identitas pasien, nama, alamat, usia itu harus jelas. Kemudian resep narkotika harus digarisbawahi merah untuk menunjukkan bahwa ada obat keras di dalamnya. Nah, ada beberapa obat-obat yang harus dilayani segera. Biasanya itu ada tulisan Cito, Statin, Argen, PIM, atau Periculum in mora. Intinya semua yang ada tulisan ini berarti dia harus didahulukan, harus dilayani terlebih dahulu. Bila dokter tidak ingin resepnya yang mengandung obat keras tanpa sepengetahuan diulang, dokter akan menulis tanda NI atau ne iteratur, artinya tidak boleh diulang. Atau ne-iter, tidak sama itu, tidak boleh diulang, atau n-iter, itu juga sama. Resep yang tidak boleh diulang adalah resep yang mengandung narkotika atau obat lain yang ditentukan oleh Menkes melalui Kepala Badan POM. Oke. Nah, ini contoh lain yang ada tulisan iter. Kalau ada tulisan iter, berarti dia boleh diulangi. Iter 3 kali berarti dia pengulangannya 3 kali. Nah, di sini ada contoh isoniazid, piridoksin, rifampicin, kemudian dibuat sebanyak 15 bungkus. Kemudian ada kurkuma. Nah, di sini ada tulisan FL yang artinya dalam bentuk botol atau flash. Kemudian signalnya SDD CTH1. SDD ini kira-kira berapa kali sehari? 1 kali sehari. 1 kali sehari. Senel DDY CTH1. CTH ini artinya? Koklearti. Koklearti artinya 1 sendok teh. Oke. Nah, ini contoh lain, tapi kalau ini tidak digerus, tapi dalam bentuk tablet. Kode INTAP nomor 20 Signa Senel DDY atau 1 kali 1. Nah, ini kira-kira apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan resep yang isinya kode IN? Garis merah, Ibu, di bawah nama obat. Ya, harus ada garis merah dan tidak boleh diulang. Karena ini mengandung psikotropik narkotik, sehingga penggunaannya harus hati-hati. Oke, Ibu rasa itu saja. Berikutnya, Ibu mau membagi menjadi 4 kelompok. Jadi perwakilan masing-masing kelompok, Ibu minta untuk membacakan resep. Ibu bagi ke dalam 4 kelompok. Nanti Ibu minta perwakilan masing-masing membacakan resep dengan resep yang berbeda-beda, ya. Ibu minta ketua kelasnya untuk membagi menjadi 4 kelompok. Nanti resepnya Ibu share
ke LMS atau ke WA ketua tingkat. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Halo. Ya sih, Bu. Oke. Kasih, Bu. Ya. Bu. Oke, terima kasih partisipasinya hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu presentasi masing-masing kelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.